Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Widyastuti Hairunisa dengan NIM C20 121 dari kelompok 2 Praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Visual Basic for Application atau VBA. Nah, Visual Basic ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang menghasilkan sarana untuk membuat program-program aplikasi berbasis Windows. Nah, apa sih itu pemrograman? Nah, pemrograman merupakan perintah-perintah atau instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Baik, berikut adalah tampilan layar Visual Basic seperti ini. Oke, kita masuk ke fakta menarik Visual Basic. Yang pertama, Visual Basic ini memiliki interface yang menarik dan mudah dioperasikan berdasarkan tools yang digunakan. Kemudian, pembuatan aplikasi diawali dengan membuat tampilan form, kemudian diberi script pada setiap komponen yang diperlukan. Nah, form tersebut disusun oleh komponen-komponen yang berada pada toolbox, dan setiap fungsi komponen harus diatur melalui jendela properti. Oke, berikutnya ada komponen toolbox Visual Basic. Nah, di sini ada pointer, label, frame, checkbox, combo box, kemudian horizontal scroll, timer, sampai dengan line. Oke, kita masuk ke konsep dasar Visual Basic. Nah, di dalam konsep dasar Visual Basic ini ada 3 hal penting. Yang pertama ada properti. Nah, properti merupakan setiap komponen di dalam pemrograman Visual Basic yang dapat diatur propertinya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Properti yang tidak boleh dilupakan pada setiap komponen adalah name atau nama yang berarti nama variabel atau komponen yang akan diberi script. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu metode. Metode ini merupakan suatu konsep bahwasannya jalannya program dapat diatur sesuai aplikasi dengan menggunakan metode pemrograman yang diatur sebagai aksi dari setiap komponen. Kemudian yang terakhir ada event. Nah, event ini merupakan setiap komponen dapat bereaksi melalui event, seperti event klik pada common button yang tertulis dalam layar script common 1 underscore klik atau event mouse down pada fixture yang tertulis dengan fixture 1 underscore mouse down. Berikutnya ada properti dari Visual Basic. Nah, properti dari Visual Basic ini terdapat pada jendela seperti ini. Oke, selanjutnya ada event of Visual Basic. Nah, yang disebut event adalah seperti ini. Oke, selanjutnya ada jenis project pada Visual Basic. Di sini ada 4, yaitu ada Standard XC, ada Active XC, kemudian ada Active XDLL, dan juga Active X Control. Oke, selanjutnya adalah cara menjalankan program. Nah, cara menjalankan program ini pada Visual Basic di menu Run, klik, kemudian akan muncul Run Sub atau Useful. Baik, nah selanjutnya masuk ke VBA. Ini lanjutan materinya. VBA atau Visual Basic for Application atau yang biasa disingkat VBA ini merupakan suatu Visual Basic yang ada di dalam aplikasi Microsoft, khususnya di Microsoft Excel. Nah, VBA ini eksklusif untuk pengolahan data dan perintah-perintah di Excel. Kemudian lanjut ke makro. Apa sih makro? Nah, makro adalah kumpulan perintah yang dapat dijalankan secara bersamaan sehingga pekerjaan-pekerjaan lebih mudah pada Office. Nah, kemudian ada makro function. Nah, makro function ini merupakan penggunaan makro untuk membuat rumus atau formula baru yang belum ada di Excel. Kemudian ada makro subroutine yang merupakan kumpulan dari urutan program serta dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan setelah dijalankan. Nah, untuk makro function nanti ini akan ada contoh kasusnya. Nah, kemudian ada manfaat penggunaan makro. Nah, makro itu dibuat apa aja sih? Apa aja manfaatnya? Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu memasukkan teks dalam jumlah besar secara otomatis, kemudian mengotomatisasi tugas yang berulang, kemudian menciptakan fungsi atau formula sendiri, lalu ada bermanfaat untuk membuat perintah sendiri, dan juga membantu membuat aplikasi dalam skala besar. Oke, sudah di akhir materi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengerjaan studi kasus. Nah, dalam hal ini saya akan
membawakan studi kasus mengenai konversi suhu. Nah, langkah pertama adalah, langkah pertama ini kita membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, setelah aplikasi Microsoft Excel terbuka, seperti pada layar ya teman-teman, kita klik di sini. Jadi di bagian ini, pengembang atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah development, itu kita pilih, sini ada pilihan Visual Basic dan juga Macro, kita pilih Visual Basic. Oke, nah di sini udah ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada ini lembar kerja kita klik kanan, kemudian kita pilih insert dan juga modul. Nah, pada studi kasus kali ini, kenapa menggunakan modul? Karena kita ingin membuat rumus baru, jadi kita menggunakan modul. Oke, kita klik modul, kemudian kita tulis makronya. Oke, setelah kita menuliskan rumus atau script seperti ini, nah yang pertama ini adalah function F, artinya F to C, artinya bahwa dari Fahrenheit yang dikonversi ke Celsius, maka menggunakan rumus atau makro yang kita buat 5/9 dikali temperatur yang dipilih, kemudian dikurangi 32. Begitupun juga dengan ini, bahwasanya Celsius ke Kelvin itu menggunakan rumus 4/5 dikali temperatur. Nah, pada pembuatan FB kali ini kita tidak hanya membuat konversi suhu saja, tetapi kita membuat panah kontrol. Nah, oleh karena itu kita tuliskan skripnya untuk panah kontrol. Oke, nah skripnya seperti ini. Ini untuk panah ke atas, jadi nanti kita buat 4 kontrol, atas, bawah, kiri, dan juga nah ini, setelah makro atau rumus sudah kita cantumkan, selanjutnya kita jalankan aturan. Apakah rumus yang kita masukkan ini sudah bisa dijalankan di Excel atau belum? Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya itu pada menu ini ada tulisan run, kita klik, kemudian kita run use form. Nah, kemudian kita coba buka ke Excel ya teman-teman. Nah, biar mempermudah kita menjalankan, maka kita membuat terlebih dahulu untuk temperaturnya ya, biar kita uji cobakan. Nah, jadi kita membuatnya yaitu kita tulis terlebih dahulu konversi suhu. Kemudian di bagian ini kita tulis dulu suhu. Di sini ada rapi suhu. Kemudian di sini kita membuat Fahrenheit, kemudian di sini Fahrenheit, kemudian di sini ada Celsius, kemudian di sini ada Rem. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita rapikan ya. Nah, karena tadi yang pertama kita ketahui adalah ini adalah F2C, berarti kan di sini Fahrenheit ya yang udah diketahui semua bilangannya. Nah, kita buat dulu angka-angkanya dari 90, 70 ini silakan random aja ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya kita ingin tahu Celsius. Nah, tadi kan kita udah membuat makro tuh di VBA bahwasanya F2C. Nah, kan kalau kita harus di Excel, kalau misalnya kita manual kan harus 90, 4/5 dikali 90, seperti itu ya, jadi tidak efisien. Nah, karena kita udah buat di VBA, jadi kita tuliskan aja rumusnya sama dengan F2C. Nah, ini keluar kan? Berarti rumus yang kita buat berhasil tadi. Oke, kita klik dulu. Nah, ini kita pilih yang ini. Fahrenheit, kita kurung. Oke, kita enter aja. Nah, ketemu hasilnya. Jadi, 90 derajat Fahrenheit sama dengan 32,2222 derajat Celcius. Nah, terus buat ke bawahnya kita tarik aja. Oke. Wow. Satu-satu. Oke, nah jadi seperti ini kita udah tahu ya dari Fahrenheit ke Celsius masing-masing nilainya berapa. Oke, kemudian kita mau tahu lembur nih.
kita pengen tahu remur berarti kan rumusnya C2R. Jadi rumusnya sama dengan C2R. Nah, karena C2R berarti kan Celsius itu remur. Berarti yang dipakai adalah Celsiusnya. Nah, oke, kita drag aja ke bawah seperti tadi. Kemudian ini ternyata ada Kelvin, guys. Kelvin. Oke, gimana caranya biar tahu nilai Kelvinnya? Jadi kan kita udah buat ya di video yang ini. Berarti si tukar. Oke, jadi tinggal memasukkan saja. Kemudian si tukar. Ini Celsius to Kelvin. Kita pilih nilai Celsius ya. Jadi kita ingat aja bahwasanya misal dia rumusnya si tukar, berarti kan di sini dipilih dari Celsius. Berbeda halnya kalau misal R tukar, berarti dari R. Oke, kita pilih. Oke, kita enter saja. Sebentar. Kemudian 8796 to Kelvin. Oke, kita drag ke bawah. Oke, nah berhasil ya teman-teman. Bahwasanya tadi makro atau rumus baru yang kita buat di VBA berhasil dibuat untuk rumus baru di Microsoft Excel. Oke, tadi kan di VBA kita nggak hanya buat konversi suhu, tapi juga buat panah kontrol. Jadi kita tidak perlu untuk menggeser-geser mouse lagi di laptop. Jadi cukup klik dari panah kontrol yang kita buat. Oke, gimana sih cara menjalankannya? Oke, cara menjalankannya kita insert dulu. Insert, wait. Biar ada, kemudian kita menyisipkan ilustrasi. Bentuknya bentuk boleh. Jadi ada panah yang ke kanan, ke kiri. Nah, ini teman-teman kita bikin terlebih dahulu. Ini kita bikin di sini. Kemudian kita bikin yang ke bawah, boleh deh yang ke bawah. Oke, terus kita bikin yang ke atas. Oke, kita bikin yang ke kanan. Terakhir ini ke Oke, kita bikin seperti ini. Disesuaikan aja ya, misal maunya tanahnya nggak mau yang ini atau yang ini itu boleh saja, tergantung dari kreativitas teman-teman semua. Oke, nah setelah kita buat panah kontrol seperti ini setelah kita buat panah kontrol seperti ini, nah ini kalau kita klik nggak ada respon atau nggak ada apapun yang berganti ya gitu. Nah, gimana sih caranya memasukkan rumus yang tadi kita sudah buat di VBA? Nah, caranya klik kanan, kemudian kita terapkan makro. Oke, nah kita terapkan makro. Nah, di sini tadi kan yang kita klik adalah yang ke arah kanan, berarti kita pilih yang kanan. Kemudian, oke ya, yang kanan sudah kita buat. Kemudian yang atas. Sama caranya seperti tadi, cuma di bagian sininya ini kita pilih yang atas. Oke, selanjutnya di sini kita pilih yang kiri. Kemudian oke. Kemudian di sini yang ke bawah. Oke, setelah kita masukkan masing-masing makro di dalam kontrol panah ini, nah langkah terakhir kita jalankan kontrol panah ini, apakah makro yang kita masukkan berhasil, benar, atau salah. Oke, yang pertama kita ke atas lebih dahulu. Nah, ini ke atas. Oke, kita mau ke kiri. Oke, kita mau ke kanan. Oke, setelah kita jalankan, berarti kontrol panah dan juga konversi suhu yang sudah kita buat ini berhasil untuk dijalankan. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman yang menyimak dan juga menonton video ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.